Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sarjana Psikologi bersama saya Ihran Gunansyah. Hari ini istimewa ya karena kita berada di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Makassar. Ya, kita akan ngobrol bersama Kepala Madrasah MTSN 1 Kota Makassar. Seperti apa? Ikuti terus. Preview. Preview. Baik, Madrasah MTSN 1 Kota Makassar ini adalah madrasah digital berbasis riset. Nah, seperti apa? Yuk kita ketemu langsung dengan Kepala Madrasah. Oke, kita langsung masuk ya. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Salam. Alhamdulillah ya Pak. Ya, saya bisa. Oke, baik pemirsa. Suatu kehormatan, satu kebanggaan dari saya ya. Sudah ketemu dengan Kepala Madrasah MTSN 1 Kota Makassar. Hari ini kita ngobrol-ngobrol Pak ya mengenai mengenal lebih dalam MTSN 1 Kota Makassar. Ya, dengan Bapak Zulfikar Nur SPDI MPDI. Ya. Pak, saya lihat di depan itu madrasah digital berbasis riset. Itu bisa dijelaskan Pak seperti apa itu Pak? Iya, makasih banyak atas pertanyaannya. Jadi di depan itu ada branding madrasah digital berbasis riset. Yang pertama adalah madrasah ini telah menerapkan sistem layanan digital. Jadi semua. Jadi madrasah digital itu bukan hanya pembelajaran digital, tapi mulai dari dia layanan digital, kemudian pembelajaran digital, kemudian perpustakaan digital, library digital, laboratorium digital, kemudian ke kantin digital. Jadi semuanya berbasis digital karena madrasah kita ini telah beradaptasi dengan perkembangan di era milenial. Kemudian yang kedua, mengapa ada madrasah riset di depan berbasis riset? Karena madrasah kita ini adalah madrasah riset. Di sini ada beberapa kelas yang berbeda antara kelas berkarakter dengan kelas yang biasa reguler. Kelas berkarakter itu adalah terdiri dari kelas sains, riset. Jadi ada kelas riset di sini memang Pak, ada kelas sains dan riset untuk semua jenjang dari kelas 7, 8, 9. Ada kelas tahfiz, ada bilingual bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian ada juga skill. Nah, itulah yang berbeda dengan kelas reguler biasa. Jadi dia punya karakter yang berbeda dan pemahaman yang berbeda terkait dengan pengetahuan. Tapi dia berbasis riset karena memang di sini kan madrasah akademik Pak. Di sini tuh madrasah akademik sebagai madrasah unggulan yang di SK-kan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Itulah yang menjadi asumsi madrasah kita ini dikolaborasikan dengan riset karena memang di sini punya kelas sains dan itu anak kita itu sampai mereka meneliti beberapa judul karena ada kurang lebih berapa kelas di sini, ada kalau saya tidak salah ada 6 kelas riset. Itu tentunya dalam setiap siswa baik tim maupun individu punya judul-judul untuk meneliti apa saja yang berada di sekitar mereka. Itu jadi kita akan kerjasama dengan LIPI nanti untuk hasil risetnya. Satu contohnya Pak, risetnya ini menarik sekali ya pemirsa karena SMP ya baru kami tahu ya, khususnya saya itu level SMP sudah ada penelitian riset ya. Bisa contohnya salah satunya Pak, itu mengenai sosial barangkali ya. Iya. Kalau untuk riset mereka kemarin kan ada pengukuhan di kelas 9. Jadi kita setelah ada juga semacam kegiatan riset memang mengukuhkan dia anak-anak itu presentasi. Dia presentasi di hadapan publik, di hadapan orang tuanya. Dia riset ke lapangan juga Pak ya. Iya. Dia kan sementara kan untuk menggunakan riset mereka untuk di laboratoriumnya itu dia menggunakan, kita kerjasama dengan UNM dengan UIN, lab UIN. Luar biasa. Jadi anak kita ini meriset dan memang pembimbingnya dari kampus, dari UNM dengan UIN, kita ambil pembimbingnya mereka. Jadi mereka meneliti terkait misalnya perubahan kemarin dari
daun kelor ya, daun kelor berubah menjadi obat. Wah. Kemudian ada juga limbah plastik dibuat paving block. Itu semua adalah penelitian anak kita. Kemudian banyak sih sebenarnya daun-daun yang dia teliti seperti Sosok daun herbal siri ya. daun siri yang diubah menjadi obat untuk penghilang bau dan sebagainya. Banyak yang Luar biasa. banyak judul yang dilakukan oleh anak kita. Ada tembus ke nasional Pak ya? Kalau kemarin alhamdulillah penelitian anak kita yang tembus masuk ke 15 besar di MyRes Pak. Oh, Jadi 15 besar nasional. Hmm. Kemarin saja itu hampir kita lolos sebenarnya semifinal. Cuma karena mungkin perlu ada penguatan kembali tentang riset kita terkait di penulisan. Tapi kalau untuk dari segi penelitian luar biasa. Karena Iya. penelitian kemarin itu adalah diangkat budaya Kajang. Oh iya. Kajang. Saya lihat itu ada videonya Ya, kemarin itu Pak jadi ya. budaya Kajang yang diaplikasikan. Bagaimana sebenarnya implementasi budaya Kajang diterapkan di Sulawesi Selatan ini. Itu yang diteliti anak kita. Dan alhamdulillah kemarin tembus sampai 15 besar nasional untuk MyRes. Itu ada linknya Pak ya, link videonya ya. Ada di YouTube. Nanti link videonya kami tulis di deskripsi ya, silakan bisa nonton nanti. Alhamdulillah. Iya, berarti ini selain kognitif persiapan untuk menghadapi era disrupsi juga aspek efektif juga Pak ya, dipersiapkan untuk siswa-siswa di sini Pak. Iya. Jadi anak-anak kita di sini sebenarnya saya selaku kepala madrasah kami merujuk kepada beberapa negara seperti Finlandia, Korea, Jepang dan Australia. Bahkan Amerika kami selalu sandingkan, elaborasikan tentang praktik pelaksanaan pembelajarannya. Sehingga kami mengambil sikap di madrasah untuk pengembangan madrasah, kami lakukan sistem itu tadi. Jadi kalau khusus di pembelajaran itu dia menggunakan berbagai macam aplikasi Pak. Jadi dia ada aplikasinya itu ada Autoplay, kemudian Freezy, kemudian Canva, kemudian Excel Learning, kemudian Macromedia Plus, Adobe Plus, kemudian PowerPoint Experience Suite, Google Site dan itu saja mungkin yang saya bisa gambarkan bahwa sangat kekinian sekali ya. kemudian Luar untuk biasa. asesmennya, jadi tadi itu bahan ajarnya Pak ya, jadi tadi itu bahan ajarnya. Baru-baru ini kami latihkan lagi guru-guru kami, saya latih di sini terkait dengan Excel Learning. Jadi itu adalah bagaimana terkoneksi antara tablet anak-anak dengan bahan ajar yang disajikan oleh guru. Itu insyaallah. Kemudian untuk asesmennya, jadi di sini tidak ada pemeriksaan manual, tidak boleh lagi. Semua berbasis digital. Jadi setelah diberi asesmen tes soal, itu langsung dia kelihatan hasilnya. Itu menggunakan Kahoot, Google Form, Quizzes, Mentimeter dan yang menunjang yang lain. Itu jadi kita selalu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Serasa itu Pak untuk terkait dengan pembelajaran digital. Berarti tenaga pendidiknya sudah lebih mahir lagi tentang teknologi ya, untuk persaingan teknologi saat ini ya Pak ya. Jadi kita di sini Pak punya namanya istilahnya tim revolusi Pak. Istilahnya tim revolusi 4.0. Ya, jadi ada tim di sini, rekrutmen guru-guru di sini, jumlah guru di sini itu jumlah pegawai di sini kan 115 jumlah ASN di sini. Nah tentunya di antara jumlah guru itu ada yang betul-betul mahir IT. Yang mahir IT, nah inilah yang saya SK-kan di madrasah sebagai tim revolusi 4.0 khusus pembelajaran atau disebut dengan pembelajaran abad 21. Nah itulah yang bekerja keras, ada jumlahnya kurang lebih 40 orang Pak. Itulah yang kerja keras berbagi kepada teman-teman yang lain yang masuk guru-guru level berkembang, level terampil dan level mahir. Jadi di sini ada level-level guru Pak. Jadi untuk saat sekarang ini sedang kita latih guru-guru yang berkembang itu dari waktu ke waktu mengalami penurunan dan tinggal level mahir dan terampil. Berarti tidak gaptek lagi ya pemirsa ya istilahnya. Luar biasa. Memang tujuan saya ini luar biasa. Sebenarnya kami ingin merubah mindset. Dan perubahan seluruh pengelolaan pendidikan bahwa tetap kami tidak lupa terkait dengan pengembangan karakter keagamaan. Sudah pasti. Itu basic ya. Jadi kalau itu kami lakukan
dalam bentuk digital juga, tapi yang tertanam adalah pembiasaan. Iya, iya, iya. Jadi di madrasah kami tetap untuk konsentrasi di pembenaan karakter di keagamaan jalan, Iya, iya, iya. juga untuk tidak mereka tertinggal di teknologi. Wah, itu Mereka balance ya, Ya, seimbang. kita seimbangkan antara kemajuan teknologi dengan karakter anak yang menjadi budaya di madrasah kami seperti salat duha, kemudian senyum salam sapa, kemudian sopan santun, kemudian karakter kemampuan mereka untuk cinta kebersihan, kemudian menghargai teman, itu semua ya yang akan menjadi. Kemudian ada juga kewajiban anak kita itu mesti akan dia menghafal itu yang juz 30 sebagai dasar mereka untuk melaksanakan ibadah. Itu semua adalah merupakan pondasi-pondasi awal yang akan ditanamkan ke anak-anak. Walaupun sebenarnya di madrasah kita punya program tahfiz. Di sini kan Ada program itu yang itu pemirsa yang saya mau tanyakan tadi. Di madrasah kita ini ada program tahfiz, Pak. Jadi ada tahfiz di sini. Kita punya target itu dari untuk MTS dari 1 juz sampai mereka punya capaian sampai 13 juz. 13 juz. Ya. Tapi kalau ada yang ya. lebih tidak ada masalah. Tapi tujuan kita adalah bagaimana madrasah ini mencetak anak-anak tahfiz yang cinta untuk generasi Qurani. Wah. Jadi kita fokuskan karena kami sekolah madrasah merasakan betul bahwa semua anak punya kompetensi, Iya. semua anak punya potensi. yang diberikan oleh Allah masing-masing berbeda kemampuannya. Unik, Tidak ya. ada sebenarnya anak yang tidak punya kemampuan, cuma masing-masing berbeda. Ada dia mahir di tahfiz, ada Iya. mahir di sains riset, ada mahir di bahasa, ada mahir di skill. Iya, iya, iya. Baik ada juga mahir di teknologi robotik, karena di sini kan ada robotik, Pak. Iya, iya, jadi iya. ekskul robotik di sini jadi ekskul. Jadi robotik untuk bahkan kemarin kan kita sudah sempat menjuarai lomba robotik untuk tingkat internasional. Kalau nasional itu sering kita lakukan, Iya, kita iya. menjuarai. Tapi kalau internasional baru kemarin karena ada kemarin Asian Day.